Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Kalian bisa tidur, makan, dan hidup dengan tenang. Masih diberi kesempatan bisa belajar dan bekerja dengan lancar. Dan saat ini, kalian bisa menggunakan internet dan nonton video gua tanpa kendala. Dan faktanya, gak semua orang punya kesempatan besar seperti tadi. Masih kurangkah anugerah yang kalian dapat? Kata-kata seperti tadi yang paling sering kita dengar dari para motivator, pemuka agama, guru kita, dan orang-orang di sekitar kita. Seperti yang kalian tahu, itu tadi adalah sebuah reminder buat kita, supaya kita tidak terlalu serakah atas apa yang telah kita dapat dan kita impikan selama ini. Of course itu bagus, kita jadi punya rem dan batasan agar terhindar dari keserakahan itu tadi. Tapi kalian pernah mikir gak sih, kalau kata-kata bersyukur itu tadi bisa jadi bencana buat kita? Kenapa kita masih sangat erat dengan kata bersyukur? Kita terlahir di negara dengan penuh budaya dan adat yang masih sangat kental sampai sekarang. Begitupun dengan prinsip-prinsip dan sifat dari nenek moyang kita. Kita masih sangat menggunakan apa yang telah mereka tinggalkan selama ini. Mereka terlahir di tanah yang begitu subur dan kaya, dikelilingi dengan penuhnya kekayaan alam yang tidak bisa kita hitung seberapa banyaknya. Betapa beruntungnya mereka terlahir dengan banyaknya kemudahan yang mereka dapat. Hal itu menimbulkan munculnya rasa syukur pada mereka, bahwa anugerah sebesar itu tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain, dan akhirnya diwariskan kepada anak cucu mereka sampai kita sekarang. Begitupun dengan rasa syukur itu tadi. Selain itu, negara kita juga dikenal sebagai negara dengan penduduk penganut agama terbesar di dunia. Meskipun ada banyak agama yang tersebar di negara kita sampai sekarang, tapi ajaran-ajaran yang dituangkan dari setiap agama itu tadi sebagian besar memiliki kesamaan yang cukup erat, seperti ajaran toleransi, tolong-menolong, bersedekah, dan rasa bersyukur itu tadi. Pada akhirnya, dengan privilege sebesar itu, jadi wajar kenapa kita masih begitu erat dengan penggunaan prinsip-prinsip seperti tadi, terutama rasa bersyukur. Mungkin gak perlu gue jelasin lagi apa definisi sebetulnya dari bersyukur. Di sini gue anggap kalian udah ngerti sama arti dari bersyukur itu sendiri. Terus kenapa kok gue bisa bilang kalau bersyukur itu bisa jadi bencana? Yang padahal itu adalah prinsip yang diajarkan oleh nenek moyang dan agama kita. Bahaya penggunaan kata bersyukur bagi orang bermental lemah. Either way dari penjelasan gue tadi, bukan berarti di posisi gue sekarang kontra atau tidak membenarkan prinsip bersyukur itu tadi. Of course gue selalu bersyukur. Sekarang gue bisa berinteraksi dengan kalian lewat konten ini aja. Itu sudah kesempatan yang begitu besar menurut gue. Lo sadar gak? Setiap orang yang memiliki kemampuan finansial yang cenderung rendah atau bahkan tergolong miris, ketika ditanya soal bagaimana kehidupan mereka, pasti jawaban mereka, ya mau gimana lagi, tiap hari bisa makan aja udah bersyukur. Bisa punya rumah buat neduh aja udah seneng banget. Ngeliat anak bisa makan aja udah alhamdulillah. Gak mau berharap lebih lagi. Kesannya kayak putus asa gak sih? Ya emang sih, kata-kata mereka realistis dengan kondisi mereka. Tapi seenggaknya sedikit motivasi buat keluar dari kondisi mereka sendiri udah gak ada pada diri mereka, karena mindset mereka itu tadi. Jadi menurut kalian apa kesalahan mereka? Miskin, gak bisa nyari duit, atau kurangnya pendidikan karena gak sekolah? Di sini kita anggap mereka berada di posisi seperti itu karena mereka memang terlahir dari keluarga yang seperti itu juga, dan mereka sendiri tidak memiliki edukasi dan kemampuan yang cukup besar untuk membangun kemerdekaan finansial. Oke, kalau di posisi orang seperti tadi, udah pasti susah banget buat keluar dari jeratan kemiskinan. Ya karena beberapa alasan itu tadi. Tapi, apakah mustahil buat mereka mengubah kondisi hidup mereka sendiri? Of course masih bisa diubah. Cuma permasalahan terbesarnya di sini, mindset mereka itu tadi. Pikiran mereka sudah dipenuhi dengan keputusasaan yang sudah melekat pada prinsip mereka. Mungkin mereka sudah berjuang buat keluar dari jeratan kemiskinan itu tadi, tapi tidak membuahkan hasil yang cukup besar. Pada akhirnya, mental mereka lah yang menjadi hancur, yang padahal itu menjadi modal besar buat mereka keluar dari kondisi tersebut. Alhasil, kondisi seperti itulah yang memaksa mereka untuk puas dengan hasil mereka di titik tersebut, atau bisa kita sebut dengan bersyukur. Mereka sudah bersyukur atas apa yang sudah mereka capai selama ini, yang padahal masih dikategorikan sangat miris. Either way dari semua itu tadi, masih mending lah mereka mau berusaha. Tapi, lu pernah lihat gak sih, orang yang effortnya kecil, gak mau ambil resiko, udah langsung nyerah dan puas sama kondisi mereka sekarang? Ini yang lebih berbahaya. Contoh nih, ada orang yang masih muda, katakanlah baru lulus sekolah. Mereka sekarang ada di posisi sulit buat cari kerja, pengalaman masih minim, ijazah mereka gak bisa buat modal cari kerja yang layak. Soalnya mereka cuma mentok sekolah di tingkat SMA atau bahkan di tingkatan bawahnya. Disuruh kerjain itu keberatan, takut gak mampu, dan gak mau kerja yang berat-berat. Ujung-ujungnya pelarian mereka ke judi online, pinjol, dan lebih parah lagi, menuju ke hal yang berbau kriminal.
Pas ditanya kenapa mereka bisa kayak gitu, malah nyalain keadaan, nyalain pemerintah, dan nyalain orang tua mereka sendiri. Ya mungkin memang ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi, tapi mereka gak mirroring, mental mereka aja masih kayak gitu. Ujung-ujungnya ya kayak tadi, bersyukur masih bisa makan, tidur, dan ngopi sambil nyoba spin judi online. Sampai sini jelaskan apa yang bikin mereka kayak gitu. Coba lu lihat pada orang-orang yang sudah sukses bahkan tergolong lebih dari cukup. Di balik kesuksesan yang bisa mereka raih, pasti ada usaha yang begitu keras untuk menggapai semua itu. Contoh pas kita melihat orang-orang etnis Tionghoa. Kebanyakan dari mereka pasti terkesan gila kerja. Bahkan di saat kita libur dan istirahat, mereka tetap kerja dan kerja. Itu memang sudah suatu prinsip bagi mereka. Selagi mereka masih diberi kemampuan untuk bekerja, mereka manfaatkan sebaik mungkin. Pastinya, sebagian besar orang melihat mereka itu terlalu berlebihan, kayak gak ada rasa bersyukurnya sama sekali. Itu menurut orang lain, tapi menurut mereka enggak. Dan ketika kita lihat lifestyle mereka, malah cenderung lebih sederhana dari orang pada umumnya. Dari cara berpakaian, penggunaan uang, dan bahkan sangat jarang kita lihat mereka membuang uang untuk hal yang tidak menghasilkan benefit yang lebih. Bukan berarti di sini mereka pelit, tapi mereka sangat menghargai atas apa yang sudah mereka raih dengan penuh usaha. Seharusnya prinsip seperti itulah yang harus kita pakai. Realitas seperti tadi sangat kontra dengan kita yang malah memiliki penghasilan jauh di bawah mereka. Punya duit dikit beli ini itu, gaji naik dikit lifestyle langsung naik yang malah melebihi kemampuan kita dengan berkedok self reward. Itulah sifat orang-orang di sekitar kita yang terlalu menyepelekan apa yang menjadi poin besar pada kondisi finansial mereka. Mereka terlalu mengutamakan kebutuhan tersier demi gaya hidup yang mereka inginkan, sampai mereka melupakan resiko-resiko apa aja yang bisa terjadi pada mereka. Pas lihat orang lain kerja keras dikatain berlebihan, giliran lihat orang lain lebih kaya dari mereka, langsung mikir yang enggak-enggak, nyalain keadaan, dan menggunakan kedok bersyukur sebagai senjata atas rusaknya mental mereka sendiri. Terus maunya apa? Pengajaran konsep bersyukur yang salah pada generasi kita. Lu tahu nggak kenapa orang yang terlahir miskin itu pasti ujung-ujungnya miskin lagi? Ya nggak semuanya sih. Ya karena itu tadi, mental. Mereka dari kecil udah diajarin nyerah sama keadaan, yang padahal seharusnya didukung apa aja yang menjadi cita-cita mereka. Coba lu lihat pada orang-orang yang berada di kondisi kayak tadi. Pas mereka punya anak, pasti anak mereka terlihat penuh dengan batasan atas apa yang menjadi potensi mereka. Ya gua tahu kondisi mereka lah yang jadi tembok besar atas potensi generasi mereka. Tapi apakah mustahil mereka bisa mendukung apa aja yang jadi potensi anak mereka? Pas lihat anaknya jago sepak bola, matematika, bahasa Inggris, dan beberapa potensi lainnya lah, mereka nggak ngedukung sama sekali. Oh, tak ada. Keras kepala kali kau. Udah berapa kali Bapak bilang jangan kau main bola. Bola itu tak bisa membawa kau ke surga. Malah ada beberapa kasus, si orang tuanya sendiri melarang anaknya untuk mengejar potensi mereka sendiri dengan alasan kondisi mereka itu tadi. Ya di sini gua gak mau munafik. Memang ada beberapa hal yang diharuskan mengeluarkan biaya yang cukup besar, tapi seenggaknya mereka membiarkan anak mereka bebas untuk mengejar potensi mereka sendiri, bukan malah melarang dan harus mengurung di posisi belenggu setan itu tadi. Udahlah nak, kita ini orang miskin. Kita gak bakal bisa raya mereka yang punya duit. Gak usah aneh-aneh. Kamu bisa makan sama sekolah aja udah bersyukur. Ya, kata-kata seperti tadi yang pasti dilontarkan pada anak-anak mereka. Alhasil, generasinya seharusnya bisa berkembang sesuai kemauan mereka, malah dihancurkan mentalnya sejak kecil. Terus gimana solusinya? Di sini gue cuma mau ngasih reminder aja buat gue pribadi dan buat lo yang mungkin bisa lo terapin. Bersyukur itu perlu, malah diharuskan buat kita, biar kita nggak terlalu berlebihan untuk mengimpikan suatu hal yang kita kejar, dan kita bisa berterima kasih pada diri kita sendiri dan pada Tuhan kita atas apa yang udah kita punya selama ini. Tapi gunakan rasa syukur lo itu tadi sebagai motivasi yang bisa nge-push diri lo lebih baik lagi. Berterima kasihlah atas apa yang udah lo punya selama ini, dan semua itu jadikan bukti bahwa lo bisa meraih apa yang lo impikan ke depan. Yang terpenting jangan lupa sama prinsip ini, usaha sekeras mungkin, bersyukur atas apa yang udah lu raih, dan jadikan itu motivasi untuk melangkah lagi ke depan. Jangan batasi pikiran dan potensi lo sendiri hanya karena rasa bersyukur yang lo bikin sendiri. Justru bersyukurlah atas diri lo yang masih diberi kemauan dan kemampuan untuk berjuang. Semoga video ini bermanfaat buat lo. Of course, gue thank you banget sama kalian yang udah mau nonton video ini sampai habis. Semoga apa aja yang udah gue bagiin di sini bisa jadi manfaat buat kalian semua. Seperti biasa, semoga diri lo bisa berubah ke depan. Meski sekecil apapun perubahan yang lo dapat, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar lo bisa terus dapat insight dari channel ini. Komen apapun tanggapan lo tentang video ini, kita bahas bareng di situ.